Halo Aries, selamat datang di channel Mariana Lotarot Indonesia. Terima kasih sudah berkenan untuk terhubung dengan Mari di sini ya. Baik Aries, ini adalah pembacaan asmaranya kamu bersama dengan si dia untuk tertanggal 1 hingga 7 bulan November 2024 ya. Tapi sebelum Mari memulai seperti biasa, wajib Mari ingetin dulu bahwa ini adalah general reading, energinya kolektif, sudah pasti hanya akan resonate bagi sebagian kaum Aries saja, dan tidak tertutup kemungkinan pembacaannya vice versa, tarikan energinya terbolak-balik, dan yang lebih penting diharapkan kebijaksanaannya kamu ketika mendengarkan apa yang Mari sampaikan di sini. Oke, baik ya, kita langsung mulai saja. Ini gambaran relationship-nya kalian. Oke. Ada Four of Wands di sana reversal. Kemudian ada oke. Ya. Kemudian di situ ada energi dari Judgment, ada ada di sana, dan berikutnya ada di situ. Oke, nah jadi kok kayaknya jika Mari lihat energi kartu tarotnya hari ini, nah di sini seperti ada sebuah keputusan besar ya yang sudah kamu ambil dalam hubungan kalian, di mana keputusan besar itu tuh Mari lihat kok kayaknya kamu mau kembali ya ke statusnya kamu yang lama, atau mungkin kamu mau kembali ke kehidupannya kamu yang lama gitu ya. Ya pokoknya kamu di situ tuh kok ceritanya seperti yang balik mundur ke belakang. Mari lihat ya, balik mundurnya kamu ke belakang ini bukan sebuah hal yang buruk gitu. Karena menurut pendapatnya kamu, itu justru adalah keputusan yang paling tepat. Itu adalah keputusan yang paling baik. Setidaknya hal itu tuh ya kalau bukan untuk kepentingan kalian berdua, setidaknya itu tuh baiklah ya untuk kamu gitu ya, baiklah untuk orang-orang yang barangkali di belakangnya kamu itu mengharapkan kehadirannya kamu gitu ya. Jadi sepertinya ada stuck ya relationshipnya kamu dengan si seseorang ini, atau ini ceritanya bukan stuck, tetapi memang ini adalah masa-masa transisi untuk berakhirnya koneksi kalian berdua. Nah kayak gitu ya. Jadi sepertinya kok kamu di situ tuh sudah punya kesadaran memilah-memilih gitu ya, mana yang paling tepat, mana yang paling baik untuk kamunya gitu loh ya. Jadi ya kamu kamu di situ tuh kayak membalikkan dirinya kamu sendiri gitu ya. Di sini kalau Mari lihat memang mungkin juga ada triggeran dari si pasangannya kamu gitu ya. Ada triggeran yang akhirnya menyadarkan kamu bahwa berjuang terus-menerus dalam relationship ini kok sepertinya itu hanya habis-habisin waktunya kamu aja gitu ya. Nah jadi gagal proyek kalian berdua gitu ya. Mangkrak proyek yang kalian sepakati tadinya ya, proyek yang kalian sepakati untuk kalian jalani gitu ya. Nah jadi memang kamu juga cukup, di saat kamu tadinya berjuang untuk bersama dengan dia, nah di sini babaknya 1 hingga 7 kamu berjuang untuk melepaskan dirinya kamu dari seseorang ini gitu loh ya. Karena ya bagaimanapun sudah sempat ya kalian berdua bersama, dia sempat hadir dalam hidupnya kamu, dia sudah ada kebiasaan-kebiasaan rutinnya kalian berdua, kamu sudah familiar dengan kehadirannya dia dalam hidupnya kamu gitu ya. Ya tentu kamu juga butuh waktu lagi untuk membersihkan dirinya kamu dari relationship ini, dari hal-hal lah ya gitu ya. Kamu harus bisa melepaskan pikiranmu dari memikirkan dia terus-menerus. Kamu harus melepaskan perasaannya kamu dari merasai keadaan bersama dengan dia terus-menerus. Nah, seperti itu ya. Jadi kalau Mari lihat di sini, ya kamu kayak cukup berupaya lah kalau Mari tangkep ya. Kamu cukup berupaya lah untuk mewujudkan keputusan yang sudah kamu ambil
sebelum di tanggal 1 hingga 7 bulan November ini gitu ya. Jadi kayak ya kamu mau nggak mau merasa bahwa kamu harus menerima, ya kamu harus menerima situasinya kalian berdua gitu loh ya. Jadi kamu juga kayak nggak merasa harus ngoyo-ngoyoan mempertahankan hubungan dengan si seseorang ini gitu ya. Jadi kamu nggak bikin dirimu itu tuh terbelenggu, apapun yang terjadi harus terus bersama dengan dia, nggak ada prinsip-prinsip harus bersama gitu ya. Nah jadi ya kalau nggak bisa bersama ya udah berpisah, kira-kira begitu. Ya udah kamu kembali kepada statusnya, kamu kembali single kah gitu ya, atau ya kamu kembali pada hidupnya kamu yang lama lah gitu ya. Nah jadi bagaimana hidupnya kamu sebelum ketemu sama si seseorang ini gitu, maksudnya Mari gitu ya. Jadi kayak kamu nggak bisa membiarkan dirinya kamu terus menerus terjebak dalam berrelationship sama si dianya. Apalagi kalau kamu ngelihat si dianya seperti yang juga menjauh dari kamu, menghindar dari kamu, kok kayaknya kontribusinya dia dalam relationship kalian ini makin lama kamu lihat ya makin sedikit gitu ya, bahkan bisa jadi untuk beberapa udah nihil gitu ya. Kok kayaknya juga keaktifannya dia berinteraksi sama kamu ya kamu lihat udah sangat berkurang gitu ya. Dia kamu lihat ya mengelak-ngelak dari dirimu gitu ya. Jadi kalau untuk fase mengejar, mengupayakan, mari lihat entah itu sudah lewat ya kamu lakukan, atau ya memang prinsipnya kamu enggak, aku enggak mau ngejar-ngejar, apa pula aku yang ngejar-ngejar. Terutama kalau kalian cewek kan gitu ya, mana ada ceritanya mungkin ya dalam pikirannya kamu, mana ada ceritanya aku yang harus ngejar-ngejar cowok misalnya kayak gitu ya. Ngapain aku kok kayak seolah-olah menganggap bahwa hanya dia aja satu-satunya makhluk yang bernama pria di muka bumi ini gitu ya. Nah jadi ya kamu juga menjaga value dirinya kamu gitu ya. Kamu juga ya menjaga harga dirimu, ya kamu juga nggak mau ngejatohin martabatnya kamu di depan si dianya gitu ya. Apalagi mungkin ya ketika kalian menilai-nilai gitu ya, hidupnya kamu sebelum ketemu sama dia udah oke kok gitu ya. Atau untuk beberapa justru kamu nganggep hidupnya kamu yang dulu sebelum ketemu sama dia jauh lebih baik gitu ya, daripada ketika kamu bersama dengan si seseorang ini. Bukannya si seseorang ini tuh bukannya hubungan kalian berdua buruk banget gitu ya, ya tetap ada manis-manisnya gitu ya. Nah tapi kok lebih bagus lagi, kok lebih manis lagi, kok lebih ranum lagi nih kehidupannya kamu yang dulu sebelum bersama-sama menjalani hidupnya kamu dengan si seseorang ini. Nah seperti itu ya. Atau ya bukan dia men-trigger, tapi tiba-tiba aja kamu udah melewati fase-fase perenungan beberapa waktu belakangan ini. Apakah memang ini yang kamu harapkan? Apakah dia memang sudah sesuai dengan apa yang kamu impikan gitu ya? Apakah karakternya dia, perjalanan hidupnya kalian berdua sesuai dengan apa yang kamu maui gitu ya? Kamu udah mikir-mikir dan rasanya bisa jadi ya pemikirannya kamu lebih kayak menganggap ya sudah tepat aja gitu. Kalau ya ini tuh dititikkan saja gitu ya. Nggak usah lagi pakai cerita koma kah, tanda tanya kah, tanda seru kah gitu ya. Titik gitu. Diparaf saja bahwa ya ini harus berbeda, cara ngejalaninya harus berbeda lagi gitu loh ya. Nah di sana. Dan memang kalau melihat si seseorang ini kok kayaknya ketertarikannya dia pun menjalani hubungan sama kamu ini tuh memang udah makin melandai gitu ya, memang makin melandai. Jadi bukannya seseorang ini menganggap kamu buruk dan sebagainya gitu ya, cuman saja energinya dia ketika menjalani hubungan dengan kamu ini tuh memang tidak bertambah gitu ya. Nah jadi kayak yang tadinya dia punya ketertarikan sama kamu gitu,
Karena ini tuh mari lihat bisa aja hubungannya masih belum begitu lama ya, masih belum dalam keadaan hubungan yang serius. Entah memang ini tuh masih taraf PDKT atau ini tuh masih pada tahap pacaran barusan hitungan bulan gitu ya. Nah jadi kok kayak memang kemarin-kemarin hari pun bersama dengan kamu. Mari lihat kalau soal tertarik, memang tertarik sama kamu gitu ya, di dalam melihat kamu itu tuh kayak ya kamu punya nilai lah, misalnya kamunya cantik, kamunya ganteng, kamunya kok kayak baik gitu ya, kamunya orang sukses, kamunya seksi, kamunya apa gitu ya. Memang di situ tuh ada respect yang cukup besar dari seseorang ini tuh ke kamu, adalah penilaian-penilaiannya dia tentang dirimu itu tuh yang plus 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 gitu. Tetapi setelah sekian waktu menjalani dengan kamu, kok kayaknya nggak ada ya nilai tambahan baru yang bisa dia berikan dalam menilai dirimu gitu ya. Atau kok kayaknya buster energinya dia untuk mempertahankan relationship sama kamu, ini tuh kok nggak ada gitu lah. Nah di sana, jadi melandai, kalau mari lihat ya, landai energinya seseorang ini, nggak yang dari kenalan terus makin semangat, makin apa sama kamu gitu ya. Kok kayaknya bukan menjalani step yang seperti itu dia melihat siapa kamu dalam hidupnya dia gitu loh. Ya dia memang yang kayak gini. Saya rasa ketika kalian pun menghabiskan waktu bersama-sama belakangan hari, nampaknya kalian memang udah sama-sama tahu gitu ya bahwa ada ketidakcocokan gitu ya, ada ketidakcocokan yang lumayan besar dalam hubungan ini, entah itu kecocokan karakter kah atau apapun itu gitu ya, ketidakcocokan maksudnya, ketidakcocokan karakter kah dan sebagainya gitu. Ada yang memang ini tuh seperti yang sudah kalian berdua diam-diam prediksikan di dalam dirinya kalian masing-masing gitu ya. Jadi ya kalau mari lihat ketika hubungan ini tuh menurun kualitasnya gitu ya, kok tidak melaju dengan mulus, kok tidak menjadi hubungan yang panjang, ya ini bukan satu hal yang mengejutkan lagi bagi kalian berdua gitu ya. Ya mungkin agak-agak gimana, agak-agak aduh gitu-gitu ya mungkin ada gitu. Tapi kalau sampai bikin down dengan situasi yang kok kayak tidak seperti yang diharapkan, ya nggak ada di situ ceritanya gitu ya. Jadi ya kayak seseorang ini tuh memang mau menjadikan sajalah kisah dengan kamu sebagai kisah singkat ya, yang akan dia simpan saja ya di dalam memorinya dia. Dia akan mengarsipkan gitu ya mengarsipkan kisah kalian berdua gitu ya, disimpan masukin dalam lemari atau kantong-kantong memorinya dia gitu ya. Karena ya untuk saat ini dia merasa bahwa melanjutkan pun dengan kamu itu tuh kok kayaknya nggak srek aja gitu loh, nggak srek, kurang srek. Nah di sana ya memang gimana ya, dua orang berjumpa itu kan walaupun sudah sempat berikrar ya, sempat berikrar pacaran yuk gitu ya, itu kan enggak mesti juga harus menjadi hubungan yang sampai bertahun-tahun lamanya, bahkan sampai harus berujung kepada pernikahan gitu ya kan. Nah ya memang sebuah hal yang lazim, sebuah hal yang wajar jika untuk beberapa saat berdekatan dan kemudian hilang aja feelingnya, hilang aja moodnya gitu ya, atau berkurang gitu ya, atau ya kayak nggak nambah hasrat untuk berkeinginan bersama, ya kan wajar-wajar aja. Nah jadi ya ini salah satu fenomena ketika ada dua orang yang berinteraksi ya, yang tadinya sempat interaksinya intim, intens gitu ya, kemudian di situ tuh hubungan menjadi anyep, ya biasa gitu. Nah itu yang sedang kalian hadapi untuk di saat ini gitu loh.
Nah, tetapi walaupun memang ketika kamu pun memutuskan untuk tidak lagi menghubungi dia, tidak lagi ya berinteraksi sebagaimana biasanya cara kalian berinteraksi, ya seseorang ini tuh merasa bahwa ya udah tepat gitu ya. Sikapnya kamu seperti itu ya udah tepat juga, tidak yang mengusik dia juga gitu ya. Dia juga enggak yang kayak kecarian kamu, kok kamunya belum nelpon, kok kamunya tidak ada ngechatting gitu ya. Ya dia menganggap bahwa ya biasa-biasa aja apa yang terjadi dalam hubungan kalian, ya biasa-biasa aja. Toh dia juga kok kayak tidak juga punya keinginan untuk rajin berjumpa dengan kamu, sering berkomunikasi dengan kamu. Ya dia juga nggak mengharapkan itu gitu loh. Ya kalau misalnya kamu suatu saat tergerak hatinya mau ngobrol sama dia, mau berjumpa sama dia, saya rasa ya kalau dianya sempat ya dia akan meluangkan waktu untuk kamu, ya kalau enggak ya sorry, ya paling dia kayak gitu ya. Tapi ya memang kayak sempat ada yang manis ya di antara kalian berdua gitu ya, menurut si seseorang ini ya, menurut si pasangannya kamu ini sempat ada yang manis di antara kalian yang berdua. Jadi nanti dengan memperhitungkan pernah ada yang manis di antara kalian berdua, jadi kapanpun kamu mau kembali berinteraksi dengan dia, tapi yang mungkin model interaksinya bukan yang di dalam benaknya dia bukan interaksi sebagai kekasih lagi, bukan sebagai teman istimewa lagi, tetapi ya sebagai ya silaturahmi laki-laki dan perempuan, silaturahmi yang manusia ya, antar sesama manusia, atau mungkin ya interaksi antara adik kakak gitu loh. Ya, interaksi dua orang yang sempat memberikan canda, tawa, bahagia walaupun cuman sebentar ya. Nanti berangkat dari mempertimbangkan itu, makanya seseorang ini bila masa kamu besok lusa gitu ya, tiba-tiba kayak pengen tahu kabarnya dia, pengen ngasih kabarnya kamu, ya seseorang ini tuh akan merespon kamu dengan cukup baik. Jadi kalau mau lihat ya agak kurang berhasil ya mengupaya kalian berdua dalam upaya untuk melanjutkan, menumbuhkan, mengembangkan, menaikkan level relationship-nya kalian ini. Oke? Baik. Nah, dalam pembacaan kita hadir energi dari Aquarius, hadir energi dari Capricorn di sana, Pisces hadir, ada energi dari Gemini, masuk energi dari Leo di situ, ada energi dari Scorpio, Aries hadir, Taurus, Virgo, Capricorn menutup bacaan kita kali ini. Oke, itu aja dulu yang bisa Mari sampaikan. Moga-moga mampu kamu pahami ya. Sampai berjumpa di reading Mari yang berikutnya.